Di sebuah desa terpencil yang terletak di perbatasan Kecamatan Dander dan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, terdapat sebuah hutan jati yang dianggap sangat angker, dikenal dengan nama Alas Balung Panggang. Selain karena suasananya yang gelap dan misterius, hutan ini juga dikenal karena kisah-kisah menyeramkan yang sering terjadi di jalan raya yang melintas di sana. Masyarakat setempat mempercayai bahwa ada dua sosok gaib yang menghuni daerah tersebut. Seekor ular raksasa berkepala dua dan seorang perempuan dengan dua anak kecil. Sosok-sosok ini diyakini sering muncul sebelum kecelakaan terjadi, menyebabkan para pengendara kehilangan konsentrasi dan mengalami musibah. Malam itu, Raka, seorang pemuda yang tengah dalam perjalanan pulang ke rumah setelah berkunjung ke kota Bojonegoro, memutuskan untuk melintasi Alas Balung Panggang. Ia tahu bahwa jalan tersebut seringkali menjadi pembicaraan karena kisah-kisah angker yang beredar. Namun ia merasa bahwa itu hanya mitos belaka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pikirnya. Meski ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Jalan itu sepi, hanya suara deru angin yang menggetar daun-daun pohon jati yang tinggi. Lampu mobil Raka menerangi jalan lurus yang memanjang, seakan tak ada ujungnya. Meskipun ia sudah sering melintasi di sana, malam ini terasa berbeda. Ia sudah sampai di tikungan curam yang terkenal berbahaya. Tepat di jembatan yang terletak di tengah hutan, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti jalan, menghalangi pandangannya. Kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh melintas di jalanan. Itu seperti ekor besar, bergerak cepat dan menghilang ke semak-semak yang rimbun. Raka merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati. Saat ia melewati tikungan curam, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok perempuan yang berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian putih yang lusuh. Perempuan itu menggandeng dua anak kecil yang tampaknya sangat kurus. Wajah mereka pucat, dengan mata yang tampak kosong dan tanpa kehidupan. Sosok perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri memandang ke arah mobil yang semakin mendekat. Raka mulai merasa panik. Ia membunyikan klakson mobilnya, berharap sosok itu akan menjauh, tetapi perempuan itu tetap berdiri di sana, seakan tidak terpengaruh dengan suara keras dari klakson. Ketika mobil Raka semakin dekat, perempuan itu mulai bergerak perlahan, berjalan menyusuri pinggir jalan, seolah menunggu untuk melintas di depannya. Anak-anak itu tetap mengikuti langkah ibunya tanpa sepatah kata apapun. Tubuh Raka semakin tegang. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba untuk terus melaju, berharap bisa segera melewati mereka. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Sosok perempuan itu menghilang dalam sekejap, dan yang menggantikannya adalah sesosok ular raksasa berkepala dua yang tiba-tiba melintas di tengah jalan. Ular itu begitu besar, matanya menyala merah menyala, dan tubuhnya melilit jalanan, membuat Raka terhenti mendadak. Dalam sekejap mobilnya tergelincir dan berhenti tepat di tepi jembatan. Ia merasa seolah dunia berhenti berputar. Tubuhnya kaku karena ketakutan. Dalam keadaan panik, Raka mencoba menghidupkan mesin mobil kembali, namun mesinnya mati. Ia mencoba berkali-kali namun hasilnya nihil. Hatinya semakin gundah. Tanpa sadar, ia menoleh ke kaca spion. Sosok perempuan dan anak-anak itu kini sudah berdiri di samping mobil. Wajah mereka semakin dekat. Mata mereka kosong namun penuh dengan rasa haus akan kehidupan. Tiba-tiba
Perempuan itu tersenyum lebar, mengungkapkan gigi-gigi tajam yang mengerikan. Dengan suara serak ia berbisik, "Kamu akan menjadi bagian dari kami." Anak-anak itu mulai mengetuk kaca mobil dengan kuku panjang dan hitam. Suasana, suara, ketukan yang sangat keras menggetarkan hati Raka. Raka mulai berteriak, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan gaib yang menahan setiap gerakan. Di luar, ular berkepala dua itu mulai bergerak perlahan menuju mobilnya. Tubuhnya yang besar menggeliat seperti sedang menyusuri tanah yang basah. Saat itu suara desis terdengar dari dalam kabin mobil. Semakin lama semakin keras. Tak tahu lagi harus berbuat apa. Raka mulai berdoa dengan panik, berusaha memohon perlindungan. Tiba-tiba suara desis itu terhenti. Semua hening, kabut perlahan menghilang, dan jalan kembali terlihat jelas. Mobil yang sebelumnya mati kini tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Raka tak ingin menunggu lebih lama. Ia menginjakkan kaki pada pedal gas dan melaju kencang, meninggalkan alas balong panggang secepat mungkin. Keesokan harinya, kabar kecelakaan seorang pengendara motor yang mengalami kecelakaan di tikungan curam tersebut kembali terdengar. Orang-orang sekitar mempercayai bahwa itu adalah akibat dari gangguan sosok gaib yang masih menghuni kawasan tersebut. Beberapa orang mengaku pernah melihat ular raksasa berkepala dua dan perempuan dengan sosok dua anaknya. Mereka semua yakin sosok-sosok itu masih mencari korban baru, dan Raka adalah salah satu yang hampir menjadi mangsa mereka. Di desa setempat, orang-orang yang hendak melintas kembali melakukan ritual mereka. Mereka membunyikan klakson, berdoa, dan membuang uang koin sebagai tanda izin untuk melintasi daerah tersebut. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada yang pernah benar-benar aman ketika melintasi alas balong panggang. Hati-hati saat melintas alas balong panggang. Jangan pernah meremehkan kisah-kisah yang beredar. Jika Anda mendengar desis ular atau melihat sosok perempuan dengan dua anak, jangan sekali-kali menoleh. Sosok-sosok tersebut mungkin sedang mengintai Anda, menunggu saat yang tepat untuk membawa Anda ke dunia mereka yang gelap. Cerita ini berawal dari kisah nyata yang dibungkus dengan kisah cerita fiktif.